Ini adalah salah satu tragedi lingkungan terparah di sepanjang sejarah Amerika Serikat. Di bulan Maret tahun 1989, kapal Exxon Valdez kandas di perairan Prince William Sound, Alaska. Akibatnya, lebih dari 250.000 barel minyak mentah yang dibawanya tumpah, mengotori habitat yang tadinya terkenal dengan kemurnian dan keasliannya itu. Ratusan ribu satwa liar mati, perekonomian penduduk sekitar lumpuh. Sepanjang 2.100 km pesisir pantai dipenuhi oleh lapisan hitam pekat, hingga membutuhkan operasi pembersihan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Cerita dari Exxon Valdez bukanlah sekedar cerita tentang bencana, tapi juga tentang bagaimana sebuah malapetaka bisa terjadi karena kelalaian dan keserakahan manusia. Sebuah malapetaka yang meninggalkan luka bagi kehidupan di sekitarnya, yang dampaknya masih bisa dirasakan hingga hari ini. Tanggal 22 Maret 1989, jam sudah menunjukkan pukul 11.30 malam ketika kapal tanker Exxon Valdez mulai bersandar di Valdez Marine Terminal. Bagi penduduk yang tinggal di kota itu, melihat berbagai macam kapal tanker merapat di dermaga sudah menjadi pemandangan yang biasa. Sejak tahun 1977, kota Valdez memang sudah menjadi terminal dari jalur pipa Trans-Alaska yang menyalurkan jutaan barel minyak mentah untuk diangkut menggunakan kapal tanker ke pantai barat Amerika setiap harinya. Tapi bukan berarti karena ini adalah kegiatan rutin, lalu jalur yang dilalui kapal-kapal ini bisa dibilang mudah. Selain harus melewati sebuah celah sempit yang disebut Valdez Narrow, kapal-kapal ini masih harus mengarungi perairan yang disebut Prince William Sound, di mana terdapat banyak gunung es yang siap menghadang. Untungnya, selama 12 tahun beroperasi dan ribuan kali kapal tanker melintas, belum pernah sekalipun terjadi kecelakaan serius di sana. Tapi sayangnya, keberuntungan itu tidak akan terus berlanjut. Di malam itu, tidak akan ada yang menyangka bahwa kapal yang baru saja bersandar akan menjadi aktor utama dari salah satu bencana lingkungan terparah yang pernah terjadi di Alaska. Exxon Valdez adalah salah satu kapal terbaru dan terbesar yang dimiliki perusahaan minyak raksasa Exxon. Memiliki panjang 300 meter, tanker ini mampu memuat lebih dari 1 juta barel minyak mentah dalam 11 tangki penyimpanan di lambung tunggalnya. Diluncurkan di tahun 1986, kapal ini menjadi kapal terbesar yang pernah dibuat di pesisir barat Amerika kala itu. Tapi menjadi yang terbesar bukan berarti jadi yang terbaik. Pada hari kecelakaan, sistem radar Raikes di kapal ini sudah tidak berfungsi lebih dari 1 tahun, yang belum juga diperbaiki oleh Exxon karena biayanya yang mahal. Selain itu, peralatan untuk memonitor gunung es yang sudah lama dijanjikan pun belum juga dipasang. Hal itu mungkin cukup untuk mempertanyakan kelayakan kapal ini, apalagi untuk berlayar di perairan dengan tingkat resiko yang cukup tinggi. Tapi terkadang, resiko itu terlupakan dalam bayang-bayang rasa aman yang palsu, karena semuanya terlihat berjalan lancar-lancar saja selama ini. Apalagi di tangan awak yang handal, yang seharusnya bisa menutupi kendala semacam itu. Exxon Valdez dipimpin oleh Kapten Joseph Hazelwood, seorang kapten dengan prestasi yang cukup mengagumkan. Di umur 31 tahun, dia sudah mendapatkan lisensi Master Mariner. Dia juga menjadi kapten kapal termuda yang pernah bekerja untuk Exxon, dan sempat memenangkan Exxon Fleet Safety Award 2 tahun berturut-turut. Meski begitu, Hazelwood punya satu kebiasaan buruk, yaitu mabuk-mabukan, yang bahkan pernah membuat SIM-nya 3 kali dicabut karena menyetir mobil dalam keadaan mabuk. Selain Hazelwood, Exxon Valdez diawaki oleh 19 orang lainnya, dan salah satu awak yang memegang kunci penting dalam tragedi ini adalah Mualim 3, Gregory Cousin, yang pada saat kejadian adalah satu-satunya perwira yang berada di anjungan. Pada 23 Maret 1989, sekitar jam 5 pagi, minyak mentah mulai dimuat ke dalam kapal dan diperkirakan akan selesai pada malam hari. 6 jam kemudian, sekitar jam 11 pagi, Kapten Hazelwood meninggalkan kapal di tangan Cousin dan sebagian awak yang masih bertugas untuk pergi bersantai di kota Valdez. Keberadaan Hazelwood pada waktu itu menjadi kontroversi setelah terjadi bencana. Menurut sejumlah kesaksian, Hazelwood terlihat pergi mengurus sejumlah pekerjaan, berbelanja, dan mengunjungi sejumlah bar. Tapi ada pertanyaan yang lebih penting dari sekedar kegiatan Hazelwood kala itu. Apakah dia dalam keadaan mabuk saat kembali ke kapal? Sampel darah yang nantinya diambil lebih dari 10 jam setelah kejadian dianggap tidak bisa jadi bukti valid apakah Hazelwood mabuk atau tidak. Meskipun sejumlah saksi mengatakan bahwa mata Kapten Hazelwood terlihat berair dan tercium bau alkohol dari nafasnya. Tapi kesaksian yang diterima secara umum adalah Hazelwood memang mengkonsumsi 2-3 gelas minuman keras. Bukan jumlahnya sedikit, tapi dirasa tidak cukup untuk mengurangi performanya. Selain Hazelwood, yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dilakukan Gregory Cousin saat itu. Pada saat Kapten Hazelwood meninggalkan kapal, Cousin seharusnya beristirahat. Dia punya jadwal jam tidur dari jam setengah 2 siang sampai jam 5 sore, yang bertujuan agar dia kembali segar dan siap bekerja saat kapal meninggalkan pelabuhan. Tapi bukannya tidur, dia malah sibuk mondar-mandir di kapal, menyelesaikan laporan, lalu menyantap makan malam lebih awal. Akibatnya, dia diperkirakan sudah bekerja lebih dari 18 jam saat kecelakaan terjadi. Ketika Kapten Hazelwood kembali ke kapal sekitar jam setengah 9 malam, minyak mentah sudah selesai dimuat lebih cepat dari perkiraan, sehingga kapal bisa berangkat 1 jam lebih awal. Jam menunjukkan pukul 9:12 ketika kapal bergerak keluar dari terminal. Suhu saat itu sekitar setengah derajat Celcius, suhu tipikal untuk Alaska di bulan Maret. Satu kapal tunda atau tugboat mendampingi kapal ini selama melintasi celah Valdez Narrow.
Lalu kemudian tanker ini harus berlayar sendirian mengarungi Prince William Sound dan terus menyusuri pantai barat Amerika sebelum akhirnya melepas muatannya di pelabuhan Long Beach, California. Tetapi seperti yang kita tahu, Exxon Valdez tidak akan mencapai tujuannya, tidak kali ini. Dengan banyaknya kapal tanker yang berlalu lalang setiap harinya di Prince William Sound, jalur lalu lintas kapal di perairan tersebut diatur dengan ketat. Ada 2 jalur yang digunakan, satu untuk jalur masuk, satu lagi untuk jalur keluar. Keduanya dipisahkan oleh perairan dengan jarak kurang lebih 1 km. Tapi, seperti halnya kamu yang bisa berpindah jalur untuk menghindari emak-emak yang naik motor perlahan di tengah jalan, kapal-kapal ini juga diperbolehkan keluar dari jalur bila ada sesuatu yang menghalangi laju mereka. Tapi alih-alih untuk menghindari ratu jalanan, kapal-kapal ini melakukannya untuk menjauhi gunung es. Dan di bulan Maret, melihat bongkahan es ada di tengah perairan Prince William Sound adalah hal yang normal. Karena itu, ketika Kapten Hazelwood mengontak Vessel Traffic Center untuk minta izin berpindah jalur, mereka langsung mempersilahkannya. Jam 11.30 malam, Exxon Valdez meninggalkan jalurnya menjauhi sebuah bongkahan es. Ketika kapal tengah berada di perairan yang memisahkan jalur masuk dan keluar, Hazelwood kembali memerintahkan untuk mengubah arah dan menempatkan kapal dalam mode autopilot. Saat itu tidak ada yang menyadari bahwa Exxon Valdez sebenarnya mengarah ke arah yang salah. Sekitar 20 menit, kapal ini terus bergerak meninggalkan jalur lalu lintas kapal, menuju ke perairan terbuka dan semakin mendekati bahaya yang bernama Bligh Reef. Sebuah karang yang terkenal sangat berbahaya, sampai-sampai diberi suara penanda untuk memperingatkan kapal yang melintas. Mendekati tengah malam, Kapten Hazelwood meninggalkan anjungan dan menyerahkan komando pada Mualim 3, Gregory Cousin. Sebenarnya pada waktu itu, jam kerja Cousin juga sudah berakhir, dan seharusnya dia digantikan oleh Mualim 2. Tapi karena Cousin tahu bahwa Mualim 2 sudah bekerja sepanjang hari selama proses muat, jadi dia membiarkannya untuk tidur dan malah menggantikan tugas jaganya. Jadilah hanya ada 1 orang perwira yang juga kekurangan tidur dan sudah kelebihan bekerja yang berdiri di anjungan, mengawal kapal itu dalam kegelapan malam menuju bencana. Ketika jam sudah menunjukkan hari baru, di tanggal 24 Maret, barulah Cousin sadar ada sesuatu yang salah. Suar Bligh Reef yang seharusnya terlihat di sebelah kiri kapal, justru terlihat dari sebelah kanan. Hal itu menunjukkan bahwa tanker ini sudah benar-benar keluar jalur dan mengarah mendekati perairan yang dangkal. Menyadari bahaya besar yang datang, Cousin langsung memerintahkan jurumudi untuk membanting haluan ke kanan, sambil menelepon Kapten Hazelwood untuk menginformasikan hal tersebut. Tapi semua sudah terlambat. Sebelum telepon ditutup, Cousin merasakan 6 hentakan keras. Sekitar pukul 12:04, tanggal 24 Maret 1989, kapal Exxon Valdez karam menghantam Bligh Reef, merobek 8 dari 11 tangki penyimpanannya yang langsung menyemburkan cairan hitam pekat ke lautan. Menyadari apa yang terjadi, Kapten Hazelwood segera kembali ke anjungan untuk memeriksa keadaan. 20 menit kemudian, dia memutuskan untuk melaporkan kejadian ini pada penjaga pantai. Sementara itu, dia terus memberikan sejumlah perintah untuk mencoba membebaskan kapal dari karang. Tapi walaupun sudah berjuang lebih dari 1,5 jam, usaha ini tidak membuahkan hasil. Hazelwood tidak bisa melakukan apa-apa selain melihat tumpahan minyak yang terus mengalir dari lambung kapalnya. Tindakan penanganan pada jam-jam awal kejadian tidak berlangsung lancar. Alaska Pipeline Service Company, perusahaan yang mengoperasikan jalur pipa Trans-Alaska, tidak memiliki cukup peralatan maupun tenaga untuk menanggulangi tumpahan sebesar itu. Upaya untuk menghentikan tumpahan coba dilakukan langsung dari sumbernya. Kapal tanker kedua, Exxon Baton Rouge, dipanggil untuk mencoba memuat sebanyak mungkin minyak mentah yang masih ada di lambung kapal yang karam ini. Sayangnya, itu tidak dapat mengurangi besarnya bencana yang sudah terjadi. Lebih dari 250.000 barel minyak mentah sudah terlanjur tumpah ke lautan. Upaya awal dengan menebar cairan kimia untuk memecah minyak dinilai kurang efektif. Keesokan harinya, cara lain dilakukan dengan membakar lapisan minyak. Meskipun cukup efektif, tapi banyaknya jumlah minyak membuat usaha ini terlihat tak berarti. 3 hari setelah Exxon Valdez karam, badai menghantam Prince William Sound. Ombak yang besar menyebarkan cairan hitam itu ke area yang lebih luas. Sebagian tenggelam ke bawah permukaan air, sebagian lagi menghantam pesisir, menghasilkan tampilan pantai yang hitam pekat. Pada akhirnya, minyak mentah melapisi sepanjang 2.100 km pesisir pantai di sepanjang Prince William Sound. Satwa liar segera menjadi korban dari bencana ini. Burung-burung laut, bulunya terlapisi oleh minyak hingga tak bisa terbang dan tenggelam. Ikan, insangnya rusak dipenuhi minyak. Berbagai jenis binatang lainnya mati karena berenang di lapisan hitam ini. Jutaan warga Amerika murka menyaksikan apa yang terjadi. Bagi mereka, melihat habitat liar di Alaska yang tadinya terkenal murni dan alami ini rusak karena minyak, bagaikan menerima sebuah tamparan keras. Berbagai demo yang dilakukan untuk menyalahkan dan menyudutkan Exxon tampak seakan mampu menenggelamkan image perusahaan raksasa itu. Pada akhirnya, tekanan publik membuat Exxon mau tidak mau mengambil langkah besar untuk menyelesaikan permasalahan ini. Di bulan April, Exxon merekrut ribuan orang untuk membersihkan tumpahan di sepanjang tepian pantai dan menggelontorkan dana lebih dari 2 miliar US dollar untuk membiayainya. Selain itu, penjaga pantai, Angkatan Laut, dan Badan Administrasi Kelautan dan Udara Nasional juga turut menurunkan timnya masing-masing untuk membantu upaya penanganan. Itu belum termasuk bantuan dari para sukarelawan yang juga termasuk diantaranya penduduk asli Alaska. Total anggota yang melakukan upaya pembersihan saat itu tercatat mencapai 11.000 orang.
Ini adalah awal dari upaya pembersihan yang akan berlangsung selama lebih dari 3 tahun. Selama berbulan-bulan, berbagai cara dilakukan, di antaranya dengan menggunakan boom dan skimmer untuk membatasi dan mengumpulkan minyak dari permukaan air. Sementara bebatuan di pesisir pantai dibersihkan dengan air bertekanan tinggi. Satwa liar yang terselimuti minyak dibawa ke penampungan untuk dibersihkan dan dirawat sebelum kemudian direlokasi ke tempat lain. Tapi meskipun dengan begitu luar biasanya usaha yang sudah dilakukan, mengembalikan daerah ini ke kondisi semula terbukti mustahil. Masih ada begitu banyak minyak yang tersisa di balik bebatuan dan pinggir pantai, sementara sebagian dari cairan hitam ini mengendap ke dalam lapisan tanah, membentuk genangan minyak yang masih ada hingga sekarang. Korban dari satwa liar yang terdampak bencana ini sangat mencengangkan. Diperkirakan ada sekitar 250.000 burung laut yang mati, bersama lebih dari 2.000 berang-berang, 300 anjing laut, 200 selang botak, dan 22 paus orca. Sementara jumlah dari ikan salmon dan herring yang mati tidak bisa diperkirakan. Pada tahun 2019, 30 tahun setelah bencana ini terjadi, populasi dari beberapa jenis burung laut, paus orca, dan ikan herring belum juga kembali seperti sedia kala. Tapi bukan hanya kehidupan liar saja yang terganggu, karena meskipun kota Valdez sempat dipenuhi oleh ribuan orang yang datang untuk membantu upaya pembersihan, namun kota-kota di sekeliling Prince William Sound tidak bernasib serupa. Perekonomian di kota-kota tersebut hancur, angka pariwisata tumbang, matinya ikan salmon dan herring yang tadinya jadi komoditas andalan menyebabkan tutupnya industri perikanan, sejumlah usaha dan bisnis bangkrut, kehidupan di seluruh kota seakan luluh lantak. Efek yang dirasakan penduduk sekitar karena Exxon Valdez tidak hanya berlangsung sesaat. Tercatat beberapa tahun setelah kejadian tersebut, angka kriminal di daerah sekitar meningkat. Angka penyalahgunaan obat-obatan terlarang naik, kekerasan rumah tangga semakin marak. Bahkan ada beberapa tindakan bunuh diri yang secara langsung dapat dihubungkan dengan bencana Exxon Valdez. Mungkin inilah efek yang sering kali luput dalam pemberitaan. Penderitaan dari penduduk sekitar yang kehidupannya terganggu. Orang-orang yang sebenarnya tidak punya kaitan apa-apa dengan kapal tersebut. Sementara, hukuman juga menanti untuk orang yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Kapten Hazelwood yang langsung dijadikan kambing hitam oleh Exxon dan dipecat setelah kejadian, harus menjalani sidang untuk menentukan hukumannya. Meskipun sampel darah yang dianggap invalid membuatnya terbebas dari tuduhan memimpin kapal dalam keadaan mabuk, namun dia tetap dijatuhi hukuman karena dinilai abai saat bertugas. Hazelwood dikenakan denda sebesar 50.000 US dollar dan harus menjalani kerja sosial selama 1.000 jam. Awalnya, hakim ingin hukuman kerja sosial yang dilakukan dengan membersihkan tumpahan minyak yang dia sebabkan. Tapi karena persidangan yang berlangsung lama dan baru berakhir tahun 1999, jauh setelah proses pembersihan selesai, maka akhirnya Hazelwood melakukan kerja sosialnya dengan memungut sampah di Alaska dan bekerja di dapur umum. Sementara itu, persidangan yang jauh lebih lama juga menanti Exxon. Exxon dianggap bertanggung jawab penuh atas tumpahan minyak ini, karena kalau saja Exxon lebih memperhatikan kondisi kapal dengan memperbaiki radar yang rusak dan melengkapi kapal dengan peralatan yang dibutuhkan, mungkin kecelakaan ini dapat dihindari. Selain itu, Exxon juga dianggap memberikan jam kerja yang terlalu berat sehingga menumpulkan keawasan awak yang bertugas. Persidangan yang baru berakhir di tahun 2008 ini memutuskan bahwa Exxon harus membayar denda sebesar 794,5 juta US dollar, jumlah yang jauh lebih ringan dari tuntutan sebelumnya. Terjadinya bencana ini membuat Kongres Amerika Serikat mengeluarkan Undang-Undang Polusi Minyak tahun 1990 yang melarang Exxon Valdez untuk kembali berlayar di Prince William Sound. Ya, kapal Exxon Valdez sendiri berhasil selamat dari kejadian ini. Setelah diperbaiki, pada akhirnya kapal ini berubah nama menjadi Exxon Mediterania untuk kemudian beroperasi di Laut Tengah. Sebelum pada akhirnya di tahun 2007, Uni Eropa mengeluarkan undang-undang yang melarang tanker dengan lambung tunggal untuk beroperasi di perairan Eropa. Setelah itu, kapal ini sempat berubah nama dan kepemilikan beberapa kali, sebelum nasibnya berakhir di tempat pembongkaran di India. Bencana Exxon Valdez mungkin bukan merupakan bencana tumpahan minyak terbesar yang pernah terjadi di dunia, tapi dampak dari tragedi ini harus dirasakan oleh puluhan ribu nyawa yang tak berdosa, dan bahkan masih menyisakan noda yang bekasnya bisa terlihat hingga puluhan tahun setelahnya. Mungkin ini bukanlah sebuah cerita yang menyenangkan, namun semoga informasi ini setidaknya bisa menambah wawasanmu. Tolong tekan tombol like kalau kamu suka dengan videonya. Jangan lupa untuk subscribe biar gak ketinggalan info menarik lainnya. Thanks for watching.